cinta dan kasih sayang, pengorbanan dari para orang tua tak pernah terlewatkan sedikit pun. Pengorbanan tanpa pamrih, pengorbanan yang tak menuntut balasan. Mereka tak pernah menghitung seberapa biaya yang telah mereka keluarkan untuk anaknya. Inilah yang kami temukan dalam hasil wawancara kami dengan para orang tua mengenai biaya perkuliahan yang telah mereka keluarkan untuk kami. Marilah ikutilah tayangan video-video berikut ini. Saya akan mewawancarai mama saya mengenai biaya yang dikeluarkan untuk saya selama saya kuliah di Stipas, dan yang kedua mengenai perubahan dalam diri saya. Iya, kalau omong tentang biaya untuk anak sekolah itu orang tua tidak bisa hitung, karena memang anak kuliah itu butuh biaya. Jadi apapun yang terjadi harus orang tua tanggung jawab sampai selesai kuliah. Dan yang kedua, mengenai perubahan untuk anak saya Tri, memang ada perubahan, yaitu satu, selalu bangun pagi dan membereskan pekerjaan rumah. Dan yang kedua, tidak cengeng lagi. Dan yang ketiga itu sudah bisa masak, karena dia yang dulunya saat belum kuliah di Stipas selalu bangun tidur terlambat dan tidak bisa berdoa dan tidak tahu masak. Tapi dengan adanya Tri kuliah di Stipas, dia sudah bisa masak dan bantu saya mengerjakan pekerjaan rumah. Dan satu yang terakhir lagi, dengan adanya COVID baru-baru ini, saya sebagai orang tua bangga karena anak saya yang dulunya tidak tahu berdoa sekarang bisa pimpin doa di dalam keluarga. Di sini saya akan mewawancarai orang tua saya mengenai biaya yang dikeluarkan untuk saya selama saya kuliah di STP. Biaya yang kami keluarkan untuk kamu kuliah sudah cukup banyak, tidak bisa dihitung. Kami orang tua mempunyai rasa tanggung jawab untuk kamu kuliah. Perubahan Rani selama kuliah di STP ini sudah bisa memimpin doa di rumah dan keluarga kami. Pesan kami orang tua selama 4 tahun ini ada gunanya untuk masa. Saya akan mewawancarai orang tua saya mengenai keuangan yang mereka keluarkan selama saya sekolah di Sekolah Tinggi Santo Petrus Keuskupan Atambua. Henro, nek muska kol bi ubukna, henait muskol lek-leko, karena lekan poit naikin. Deva pa ijen namnas tenana, nain lekat kabisa karen. Ita tar pahit nuikina, henai tak pasasin het ongkos nuiko. Ada perubahan. Bangun pagi, bantu orang tua di rumah. Mungkin ada perubahan di asrama. Apa pesan mama terhadap saya untuk saya tetap semangat dalam perkuliahan? Muskolat lek-leko henro, karena mereka onle na puit naikin, henai tam puit tam moe, kase onle atuniria, kaisat ongkos oke tokam. Menurut mama, perubahan apa saja yang terjadi dalam diri saya selama saya kuliah di STP Santo Petrus Keuskupan Atambua? Ya, sekarang sudah perubahan banyak. Bantu-bantu di rumah, memasak, timba air. Dari perubahan dia cukup juga. Ya, sekarang ini berubah. Tidak seperti dulu. Dia ajak-ajak kami tiap malam berdoa, menjalankan tugas rohani. Untuk bagi orang tua saya ini, saya nilai juga cukup lumayan juga. Dia berubah. Karena
ajak orang, mari kita pi berdoa di gua, menjalankan tugas dia. Sekarang ini acara sedikit di sekitar rumah ini atau di tetangga ini disuruh dia angkat doa, belajar, dia bisa. Sekarang dia bisa angkat doa di tetangga, kita orang mati, ke acara, tidak gugup lagi. Dulu kan dia gugup, dia masih ragu-ragu untuk angkat doa. Sekarang tidak lagi, dia bisa berani. Baik Mama, berapa biaya yang sudah dikeluarkan kepada saya selama ini? Lebih baik selama engkau masuk kuliah di STP ini, keuangannya sudah cukup tinggi. Jadi kami sebagai orang tua, walaupun pembayaran kami terlambat, kami akan tetap bayar sampai engkau wisuda. Bagaimana perubahan saya yang Mama lihat selama ini? Jadi baik selama perubahan ini, engkau sudah cukup mandiri. Bangun pagi dan bantu kami orang tua di rumah, pergi ke sawah dan ke kebun. Apa pesan yang Mama ingin sampaikan kepada saya? Jadi pesan kami sebagai orang tua, engkau harus kuliah baik-baik sampai selesai. Kepada Mama dipersilakan. Biaya yang dikeluarkan sejak awal masuk di STP kami tidak bisa dihitung karena saya tahu uang yang dikasih untuk bayar uang SPP dan uang asrama dan juga keperluan lainnya selama ini. Dan di sini Mama juga akan menjelaskan tentang perubahan diri saya selama di STP. Perubahan setelah dia masuk di STP, seperti dulunya dia tidak bisa mengangkat doa di lingkungan, tetapi sekarang dia sudah bisa mengangkat doa di lingkungan. Pesan kami, ingat belajar, rajin kuliah, dan ingat orang tua di rumah. Pertanyaan pertama, bagaimana tanggapan Bapak dan Mama mengenai biaya perkuliahan saya selama ini? Noko Mama teh. Kalau untuk biaya mereka sekolah swasta, jadi memang mahal. Tapi selaku orang tua kami akan berusaha memenuhi apa yang dibutuhkan. Pertanyaan kedua untuk Bapak dan juga mungkin Mama mau tambahkan apa yang berubah di dalam diri saya. Biasa kalau ini penle bisa karena online teman sini minta bantuan in bisa bantu. Online sekarang berubah. Dulu inan si kena hina lelum sana pe anoen nasa ina sekolah yang ini ya. Oleh sekarang berubah. Nah, nabilas tipas na inan berubah naman te kampungan bisa inan si orang tuan di kampung in soil naman si latih si di kampung ini percaya men pimpi latih si. Dia mungkin ini tanggapan dan pandangan dari orang. Di sini saya akan mewawancarai nenek saya menyangkut keuangan yang dikeluarkan selama saya kuliah di STP Santo Petrus dan menyangkut kepribadian saya, apakah mengalami perubahan atau tidak menurut pandangan dari nenek saya. Oke, onde perubahan le anbi kau selama au kuliah bele.
sekolah naila. Kuliah bila sekolah naila. Soalnya idem kuliah bila bila. Onle si tas kali I ko smikit onen ng bihit me ume toko wil ini hit keluar ya si kita doa na sila noon I nang kumpuga konek nipe na itu isneno Pesan new mula ako makinat muskole klek on idem sa amnaw kalotakan awum panabi umlok tay kurhunes. Dan inilah isi hati dari Mama, nenek saya. berapa biaya yang sudah keluar tentang perkuliahan saya di Stipas? Selama ini saya pun anak kuliah di Stipas, jual babi uang rekis. Kalau uang babi tidak cukup, jual tambah ini sapi. Baik Mama, berikut. Mungkin biasanya 1 minggu itu Mama biasanya kirim berapa? 200.000. 200.000 itu untuk uang bemo dan uang sabung. Oh iya, baik Mama. Mungkin selama atau sesudah saya kuliah di Stipas itu, Bapak dan Mama itu merasa bagaimana? Rasa senang. Merasa senang karena apa? Karena saya pun anak masuk di Stipas Jadi- untuk jadi guru agama Katolik. Oh ya, baik. Mama mengatakan bahwa dia merasa senang saya kuliah di Stipas karena saya akan menjadi guru agama Katolik. Berapakah pengeluaran yang Bapak keluarkan kepada saya selama saya kuliah di Stipas? Selama ini berapa? Selama ini uang yang keluar ada di kuliah di Stipas. Bapak tidak hitung nilai uangnya. Yang penting ada bersekolah untuk ke depan menjadi orang baik. Dan saya senang sekali dengan sekolah ini karena sekolah ini agama Katolik punya dan Bapak sebagai orang beragama mendukung adat untuk ke depan itu saya belajar menjadi guru agama di dunia ini. Dan semoga adat ini bersekolah baik-baik untuk ke depan menjadi orang baik. Dan Bapak tidak selalu hitung uangnya keluar berapa, yang penting ada bersekolah. Dan Bapak punya mata pencarian itu hanya menanam tomat. Dan ada bukan sekolah sendiri, dan adik-adik juga bersekolah ikut ada. Itu yang rencana Bapak ke depan. Terima kasih. Bapak kira-kira uang sudah keluar berapa? Ya sekitar belasan juta yang selama ini ada di sekolah. Apa perasaan Mama ketika melihat saya sekolah di Stipas? Untuk Mama ini ibu dapur. Kalau Bapak cari uang belum dapat, Mama minta orang punya tenun, benang, mau ikat ke bantu Bapak. Habis itu, kalau tomat ini kami dua Bapak ini kerja semua 3 tahun. Ini anak sekolah ini ada 3. 1 SMP, 2 kuliah. 1 kuliah di Unimor. Kakak Adel di Stipas. Ya, sementara ini Adel ini berubah sedikit. Bisa memimpin doa, kegiatan di gereja juga dia ada di gereja, di kampung juga dia ikut doa di kampung. Saya ingin bertanya kepada Mama tentang biaya yang dikeluarkan untuk saya selama saya kuliah di STP. Pertama, biaya yang dikeluarkan untuk Yuni selama kuliah di STP itu biayanya sampai sekarang sudah mencapai belasan juta, bahkan lebih dari situ. Tetapi biaya yang dikeluarkan untuk Yuni tidak hanya untuk kebutuhan sekolah,
Misalnya uang SPP per semester yang keuangannya naik turun. Belum lagi untuk keuangan asrama yang dihitung 1 tahun 2.400.000. Setelah itu lagi untuk keuangan makan minum di asrama. Terus keuangan kebutuhan pribadi Yuni sendiri, misalnya dalam berpakaian. Apakah Mama bisa merasakan adanya perubahan dari saya sendiri setelah saya kuliah di STP? Yang kedua, saya selaku orang tua sendiri merasakan ada perubahan dari anak saya Yuni setelah dikuliahkan di STP, yaitu 1. Selalu pulang karena sakit-sakit. 2. Dewasa dalam bertutur kata. 3. Bangun pagi membantu dalam pemberesan pekerjaan dalam. Awal masuk itu Mama tidak tahu ini berapa banyak yang Mama keluarkan. Soalnya Mama juga kalau uang sudah keluar itu Mama tidak pikir lagi itu uang dong. Saya punya pikirannya itu artinya itu uang itu keluar untuk kamu, jadi saya tidak perlu hitung-hitung lagi itu uang mulai dari masuk sampai dengan sekarang ini. Mama tidak hitung, apalagi kwitansi kamu yang pegang, jadi Mama tidak hitung lagi itu uang. Mama tahunya regisnya, oh ini sekian banyak, oh ini saya mau butuh untuk ini fotokopi, oh ini saya mau butuh untuk apa. Jadi itu kalau saya suka kasih uang itu saya tidak pikir lagi itu uang, saya tidak hitung lagi itu uang. Intinya semua itu aman, dalam hal pemakaiannya itu cukup untuk kamu. Jadi soal keuangan itu Mama tidak pikir itu uang itu. Dan kalau misalnya sebelum dapat gajian, berarti Mama dapat uangnya dari biasanya pengalaman untuk kakak dorang. Setelah saya masuk di STP itu kira-kira ada perubahan tidak selama saya masuk STP? Masalah perubahan dalam hal ini sikap, punya sikap ini tidak pernah berubah. Mama pikir itu kok belum begitu dewasa dalam hal apa saja. Masih cengeng, atau memang orang yang anak pun seperti itu sudah. Pernahkah kau coba menerka biaya yang dipakai untuk kamu kuliah itu ya sudah agak banyak. Kalau kita mau hitung-hitung kita kepala sakit. Jadi namanya kami orang tua itu sudah harus ada tanggung jawab untuk kamu. Namanya sudah kasih keluar biaya, kamu sudah sekolah, kami walaupun berat bagaimanapun harus lanjutkan. Jadi harapan dari kami orang tua, kamu tuh hanya tahu sekolah saja. Soal biaya dan lain-lain itu urusan kami orang tua. Pesan sekolah baik-baik supaya selama 4 tahun ini ada gunanya untuk ke depan. Ya, perubahan yang kami rasakan selama liburan COVID ini, kita di rumah saja. Jadi dianjurkan untuk di rumah saja dan banyak berdoa. Jadi kami di rumah ini bukan berarti kita ini sok suci. Kita diharapkan untuk banyak berdoa. Jadi selama kami di rumah itu saya hanya tugaskan Venti untuk setiap malam kami angkat doa. Dan ya, saya merasakan bahwa dulunya Venti tidak tahu berdoa, tapi sekarang dia bisa pimpin doa dalam keluarga. Dan bila ada orang mati atau apa, saya hanya tugaskan dia untuk angkat doa di kematian. Dulunya biasanya mama dan bapak yang biasa angkat doa di tempat kematian. Tapi sekarang dengan adanya dia sudah kuliah di Stipas, jadi kami mengkaderkan dia kembali untuk menggantikan bapak dan mama.
Terima kasih banyak. Orang tua adalah pahlawan bagi anak-anaknya. Anak-anak itu seperti emas yang dijaga masa depannya oleh para orang tua. Mendengar sendiri kesaksian orang tua, apalagi wawancarainya secara langsung, itu adalah sesuatu. Semoga suara orang tua menjadi sebuah syair indah yang terus dinyanyikan kapan saja oleh anak-anaknya dalam hidup dan perjuangan menggapai masa depan yang lebih cerah.